Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati, NIM 221220003, Prodi PG PAUD. Baiklah, saya akan mengkaji persoalan tentang seorang ibu yang di Surabaya aniaya anaknya yang berusia 5 bulan hingga tewas. Mayat bayi berusia 5 bulan ditemukan membusuk di rumah nomor 121 di Gen Anggur di Siwalongkerto Tengah. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu diketahui meninggal Kamis 26 bulan 6 2022. Polisi menyebutkan sebelum tewas bayi itu sempat dibanting ke kasur oleh ibunya sendiri dan kerap dianiaya. Kematian bayi tersebut baru dilaporkan oleh ESB itu adalah seorang neneknya pada Sabtu tanggal 25 bulan 6. Bermula saat ESB keluar rumah pada Sabtu sore sekitar pukul 15.00 WIB, ia lantas bertemu dengan tetangganya. Kepada tetangganya, ESB menceritakan bahwa di rumahnya cucunya yang berusia 5 bulan telah meninggal. Mengetahui hal itu, tetangganya segera menghubungi Polsek Wononcolo. ESB mengaku dia berani melapor pada hari keempat karena sebenarnya dia dilarang oleh seorang ibu anaknya, yaitu Eka. Tak hanya itu, ESB bahkan diancam akan dibunuh oleh anak kandungnya sendiri jika dia berani memberitahukan ke orang lain. Neneknya, "Saya takut kalau dibunuh sama Eka. Ia sangat diancam," ujar ESB saat ditemui di rumahnya. Hal itu juga dibenarkan oleh polisi. Saksi memang diancam akan dibunuh oleh Eka apabila memberitahu orang lain tentang peristiwa ini. Korban 2 kali dibanting hingga pembuluh darahnya pecah. Kapolsek Roike mengatakan korban tewas setelah dibanting hingga 2 kali ke kasur. Akibatnya Ado mengalami pemecahan pembuluh darah di bagian kepala belakang. Korban keluar cairan dari hasil dan dari penyelidikan tim Invanis. Cairan itu merupakan akibat benturan di mana ada penggumpalan darah dan mengakibatkan cairan ada pemecahan pembuluh darah. Kata Roike, bayi yang tewas dibanting ibunya di Surabaya alami stunning usai dilemparkan 2 kali. Lanjut Roike, korban kemudian langsung terdiam. Belum puas, tersangka kemudian mengembalikan badan korban dan memukul di bagian punggung dengan tangan kosong. Korban terdiam, tidak menangis, dan mengabaikan tubuh korban dalam keadaan telungkup. Kemudian memukul dengan telapak tangan, ujar kata Rike. Alasan tersangka menganiaya anaknya, Kapolsek Roike menyebut motif penganiayaan yang dilakukan tersangka karena jengkel dan emosi kepada korban. Ado diketahui terus menangis dan rewel, terlebih jika tersangka dan suaminya tengah bertengkar. Pelaku merasa jengkel, emosi karena korban suka menangis dan rewel apabila tersangka bertengkar dengan suaminya. Jadi, ini adalah salah satu alasan motif pelaku, tutur Rike. Meski Eka kerap emosi dan melampiaskan ke anaknya, suami korban tidak pernah mengetahui penganiayaan yang dilakukan istrinya. Suami Eka bekerja di perusahaan pelayaran dan jarang di rumah. Menurut Roike, status pernikahan tersangka dan suaminya adalah siri. Suami tersangka tidak pernah mengetahui penganiayaan. Ia siri, ujar Roike. Jadi pasal penganiayaan anak yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 yang berbunyi,
Setiap orang dilarang menetapkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara sanksi pidana bagi orang tua pelaku kekerasan penganiayaan yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014. 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling 3 tahun atau 6 bulan dan atau didenda paling banyak uang 72 juta rupiah. Nama pelaku Eka Saryuni Hartini, nama korban Ado, nama sanksi ESB neneknya dan tetangganya. Solusi saya agar tidak menganiaya anaknya, orang tua harus sadar bahwa betapa berharganya anak yang ia miliki yang diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua ingin melampiaskan emosinya, jangan kepada anaknya. Karena anaknya tidak mengetahui apapun, apalagi orang tua menganiaya anaknya sampai tewas itu sangat berbahaya, dan orang tua pula akan mendapatkan sanksinya atas perbuatannya dan mendapatkan penyesalan selamanya. Itulah pengkajian persoalan saya yang seorang ibu yang menganiaya anaknya di Surabaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.